Untuk kamu yang merasa letih untuk berpura-pura senang. Untuk kamu yang merasa letih untuk berpura-pura bahagia. Dan untuk kamu yang merasa letih dengan masalah yang sedang dihadapi. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak lemah. Kamu, mereka, kita semua adalah manusia yang memiliki rasa letih dan sedih juga. Sama seperti hujan, bulir air seakan tidak henti menghentakkan dirinya ke bumi. Sama seperti badai, ombak yang selalu rela menerjang batu walau 1000 kali. Sama seperti pohon tua yang kering, seakan mustahil untuk tumbuh lagi. Tapi sadarkah kamu, selalu ada yang namanya titik terang? Sadarkah kamu, selalu ada yang namanya harapan? Di antara kita selalu beranggapan bahwa masalah kita tidak sama. Apa yang kita hadapi sangatlah berbeda. Kamu benar. Seperti sifat manusia, tentu kita memiliki sifat yang berbeda dan pola pikir yang berbeda. Terutama untuk kamu yang berada dalam umur 20 tahun sampai 30 tahun. Jiwa muda yang membara, yang tak mau kalah. Selalu agresif hingga lupa kalau kamu manusia juga. Jiwa yang selalu ingin menjadi kepribadian unggul, selalu tempur untuk membuktikan kamu mampu. Apakah ini salah? Apakah ini keliru? Tidak. Tentu tidak. Namun, apakah kamu sudah menyiapkan mental sekelas baja ketika kenyataan hidup berkata lain dari apa yang kamu rencanakan? Apakah sebelumnya kamu sudah mengira bahwa kenyataan pahit justru membuatmu stres, frustasi, atau bahkan depresi? Sekali lagi, apapun yang kamu putuskan sama sekali tidak salah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang belajar dari kesalahannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bangkit dari keterpurukannya. Apakah sulit? Tentu. Apakah sakit? Sangat. Sebelum lebih jauh, mari kita bahas arti dari stres, frustasi, dan depresi. Apa itu stres? Stres adalah suatu hal yang kamu rasakan ketika jiwa kamu mengalami tekanan akan suatu situasi, keadaan, maupun tuntutan. Contoh mudahnya seperti ini. Satu hari menuju deadline, ternyata file kamu terhapus, sehingga kamu harus memulainya kembali dari awal. Kebanyakan orang sih mungkin akan dibuat stres akan hal itu. Karena saat dilanda stres, otak kita terpacu untuk memproduksi hormon dan senyawa kimia seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Yang dimana pada umumnya ketiga hormon dan senyawa itu membuat kita menjadi merasa gelisah, kalut, maupun cemas. Terlebih lagi, ketika mengalami hal itu, aliran darah untuk bagian tubuh yang berguna merespon fisik seperti kaki, tangan, sampai fungsi otak akan menurun. Itulah mengapa saat dilanda stres, kita cenderung sulit untuk berpikir jernih. Namun, ada juga beberapa pribadi yang justru merasakan peningkatan konsentrasi dan energi saat dilanda stres. Tapi persentasenya sangatlah sedikit. Kedua, apa itu frustasi? Frustasi adalah perasaan kecewa ketika kita terhalang atau bahkan gagal dalam suatu pencapaian. Dengan kata lain, frustasi adalah ketidaksesuainya realita dengan apa yang diharapkan. Pada umumnya, frustasi membuat kita menjadi kurang motivasi serta bermasalah dalam hal kognitif. Penjelasan mudah apa itu kognitif adalah suatu hal yang mencakup kegiatan otak seperti mengingat, menghafal, maupun menganalisis. Seorang psikolog bernama Dr. David Ballard dari The American Psychological Association berkata bahwa ketika mengalami stres, otak dan perhatian kita fokus pada elemen negatif yang dianggap sebagai ancaman. Apabila terus berkelanjutan, stres akan menjadi kronis. Fokus sempit terus berlanjut untuk waktu yang lama. Dan itu akan membuat seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, memecahkan masalah, sampai mengambil keputusan. Ketiga, apa itu depresi? Depresi adalah salah satu penyakit mental
yang ditandai dengan memburuknya suasana hati, selera makan, stamina, bahkan sampai ke tingkat konsentrasi seseorang. Dalam beberapa kasus, depresi dapat dipacu oleh rasa stres yang berat dan berkelanjutan. Stres dan depresi akan menimbulkan efek yang sama, namun orang yang mengalami depresi akan lebih merasakan perasaan hati yang lebih berantakan dan melelahkan. Bahkan, depresi membuat seseorang menjadi putus asa, sampai yang paling parah adalah tidak adanya hasrat untuk melanjutkan hidup. Menurut WHO, data pengidap gangguan jiwa di seluruh dunia semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan perkiraan 300 juta orang mengidap depresi. Bahkan, nahasnya setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Lalu bagaimana kasus depresi di Indonesia? Menurut Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia atau PDSKJI, Dr. Eka Fiora, mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2020 karena lonjakan demografis atau peningkatan jumlah penduduk. Sayangnya, hanya 8% yang mencari pengobatan ke profesional. Bahkan saat menghadiri press conference Lundbeck Regional Symposium di Jakarta Pusat, Dr. Eka berkata, banyaknya stigma yang beredar terhadap depresi menghalangi para penderitanya mendapatkan dukungan yang tepat. Mendengarkan ucapan Dr. Eka tersebut tentu membuat hati kami sedih. Mengingat beberapa pasien dengan depresi bisa saja benar-benar akan mengakhiri hidupnya. Namun, kita menemukan titik terang ketika Dr. Eka memberi pesan. Depresi bisa pulih sepenuhnya, dan kami harap agar penderitanya tidak ragu dalam mencari dukungan dan pengobatan yang terbaik. Mengingat banyak sekali jenis gangguan mental, cepatlah meminta pertolongan kepada bantuan profesional. Pergi ke psikolog atau psikiater bukanlah sebuah aib yang membuat dirimu malu. Justru hal ini suatu pembuktian bahwa kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu masih peduli dengan perasaan kamu sendiri. Kamu masih ingin hidup bahagia lebih lama lagi. Dengan kamu hidup bahagia lebih lama lagi, kamu akan bisa membagi kebahagiaan kamu untuk semua orang. Karena mungkin kamu tidak sadar, hanya sekedar senyuman atau perilaku lembut sangatlah berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dunia ini sangat mengerikan, kejam, dan kasar untuk mereka yang merasakannya. Mari kita berbagi kebahagiaan yang mudah dengan sesama, yaitu senyum dan perilaku baik serta lembut ke orang lain. Walau kamu tahu kamu sendiri memiliki masalah, karena mungkin masalah kamu seperti hujan, bulir sengsara seperti air yang tidak henti menghentakkan dirinya ke bumi. Karena mungkin perjuanganmu seperti badai, ombak semangat yang selalu rela menerjang batu walau 1000 kali. Karena mungkin kamu merasa hidupmu seperti pohon tua yang kering, seakan mustahil untuk tumbuh lagi. Namun pada akhirnya, kita semua manusia yang derajatnya sama sampai kita mati. Semoga apa yang sedang kalian hadapi akan cepat berlalu. Semangat yang mati semoga cepat bertumbuh, dan jiwa yang damai segera berpihak kepadamu. Kami dari Ilmu Dunia pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain hari. Terima kasih.